Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Khozin. Kali ini kita sedang berada pada kegiatan Latgeb dan Bakti Sipat. Latihan gabungan dan bakti kesiapsiagaan berbasis masyarakat PMI tingkat nasional yang ketiga pada tahun 2024. Tempat kegiatan ada di Pantai Pandan Kuning, Petanahan, Kabupaten Kebumen. Ya, ini lokasi tenda-tenda kegiatan Latgeb KSR, Latgeb TSR dan Sipat ketiga PMI Nasional Kabupaten PMI Nasional tahun 2024. Ya. Kita lihat di sini kegiatan nasional yang dihadiri pula oleh federasi, baik oleh Korean Red Cross maupun dari USAID dan berbagai federasi tingkat internasional. Ini armada yang digunakan oleh panitia untuk mengantarkan peserta dari tempat perkemahan di Pantai Kaliratu ke Pantai Pandan Kuning. Ini tenda logistik. Ini ada teman-teman dari Papua, karena dari Sabang sampai Merauke pesertanya. Kita sedang berada di tenda registrasi peserta, tenda sekretariat. Gimana Mbak? Masih antri ya Mbak? Luar biasa ini, pesertanya sangat banyak, hampir 2000 peserta. Ini antri untuk mendaftar karena harus scan barcode. Kita lihat agenda acaranya. Hari ini sudah hari yang ke 1, 2, 3, 4, hari yang keempat. Kita pagi hari ini ada kegiatan dan saya mengikuti kegiatan Latgeb aksi antisipasi berbasis prakiraan. Kegiatan ini berlangsung dari hari Sabtu kemarin sampai nanti berakhir pada hari Jumat 27 September 2024. Selamat datang peserta Latgeb dan Bakti Sipat PMI tingkat nasional ketiga tahun 2024. Sinergitas dalam membangun ketangguhan iklim. Ini adalah booth atau stand-stand produk-produk dari teman-teman Sipat, teman-teman PMI. Koperasi Pegawai Markas Pusat PMI. PMI Jateng official. Nah, ayo Pak E, dipoto Pak E. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya nggak disorot. Sentimen. Wih, dia yang lagi dagang. Bagian produksi. Bawa berapa pieces? Banyak banget. Bawa 2000. 2000.
Sudah 500-an lagi lah. Selain sampah yang organik, sampah non organik ya? Ada. Kalau sampah non organik udah banyak yang mengelola gitu kan, artinya dia ekonomisnya lebih gampang. Jadi kita coba cari yang di banyak orang, dan kita bisa mulai dari dalam rumah tangga, jadi biar sampah rumah tangga itu nggak nyampe ke TPA. Ini yang membedakan warnanya apa Dari bahan bahan. sampahnya? Bahannya aja Tidak pakai pewarna tidak berarti ya? ya, nggak ada, Alami ya. alami semua. Karena kalau yang putih itu karena kita pakai gula pasir sebagai ini fermentasinya. Kalau yang kehitaman pakai itu tetes tebu. Iya, tetes tebu atau kadang kita pakai gula merah juga. Kalau gula merah kan ya lumayan lah harganya, gula putih mahal gitu kan, maka kita lebih banyaknya pakai tetes tebu yang jauh lebih murah. Gitu. Oke. Monggo Pak. Monggo. Banyuwangi. Banyuwangi yang itu ya. Retro. Ya, berikutnya kita lihat di kontingen PMI Kabupaten Banyuwangi. Ada berbagai media yang ditampilkan di sana. Retrofitting. Ini pembuatan rumah supaya tahan dengan gempa. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Habis beli apa Mas? Ini hadiah dari ini Surprise. Surprise. Dari roda kehidupan. Roda kehidupan Dari mana Pak? Kalongan Kalongan. Berapa personil dari Pekalongan? 15. 12. Oke, monggo lanjutkan. Akun channelnya apa? Saya Khozin Purbalingga. Iya, siap. Ya. Oke Pak, dari Banyuwangi ya Pak? Iya. Yang tadi malam menyampaikan di tenda 5. Nggih. Ya, saya dari Purbalingga. Ini penasaran dengan apa yang tadi malam disampaikan, bagaimana kegiatan di Banyuwangi terkait dengan mangrove-nya Pak. Bisa sedikit menceritakan? Kegiatan di Banyuwangi mangrove selain memberikan wisata edukasi, juga memberikan nilai ekonomis, ekologis, dan banyak hal. Kaitannya dengan mangrove di Banyuwangi adalah ditempatkan khususnya di KEE, kawasan ekosistem esensial Teluk-Pangpang, juga menjadi pemateri tentang mangrove, berbagai jenis mangrove juga. Dan kami juga senantiasa membangun jejaring pada pemerintah desa, kabupaten juga. Jadi alhamdulillah ini juga dapat apresiasi dari Ibu Menteri itu juga Luar biasa. Ini dari dan sudah uji kompetensi Ibu Menteri, dari RSP. Menteri KLHK ya Pak ya? Ya, siap KLHK. Ibu Siti Nurbaya. Mantap ini. Kemudian pesan untuk teman-teman Sipat Pak. Pesan khususnya Iya, untuk teman-teman Sipat. Iya, khususnya Sipat yang berada di kawasan pesisir pantai. Mari kita bangun sinergi, kita tetap menjaga kelestarian alam dengan menanam. Kita niatin sedekah oksigen buat kita semua. Semoga lestari itu. Saya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Ini ada apa ini Pak namanya? Rolet kehidupan. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada
kontingen PMI DI Yogyakarta. Istimewa pasti ini, Yogyakarta. Coba kita lihat. Assalamualaikum Mas. Dari Yogyakarta ya Mas? Dari Jogja. Provinsi berarti, atas nama provinsi? Atas nama provinsi, jadi gabungan beberapa kabupaten kota. Jadi semua perwakilan kabupaten kota yang ikut ke Kebumen menampilkan hasil unggulan masing-masing. Apa saja Mas yang dibawa dari Kebumen, dari Yogyakarta? Oke, kalau yang dari Jogja sendiri ada pertama program dari Kota Yogyakarta, ada ketahanan pangan, terkait urban farming, Ya, ketahanan pangan. pemanfaatan lahan sempit di perkotaan. Kemudian di Sleman itu ada kuat keluargaan aman tangguh bencana seperti ini. Kemudian di Kulon Progo nanti terkait dengan komunikasi antar warga atau radio. Terus di Gunung Kidul ada 2 manajemen update nanti juga disampaikan di materi lagap. Juga ada pengolahan sampah juga pernah. Produk dari sampahnya apa aja Mas? Ada kerajinan handmade tangan, kemudian ekoenzim, pupuk organik, serta olahan maggot. Itu yang teman-teman sibat di seluruh Indonesia yang mau mancing bisa mampir ke kontingen DIY untuk Ini magotnya ini ya Pak? Ini maggot kering. maggot kering. Sudah hampir dewasa, jadi belum dikeringin, tapi bisa digunakan. Untuk mancingnya ada 2 nanti mancing dan juga turunannya tetap dengan sampah. Terima kasih. Kemudian untuk pengelolaan sampah, ada pesan untuk masyarakat secara umum ataupun teman-teman sibat? Oke, untuk masyarakat secara umum, kelola sampah dengan bijak, kurangi penggunaan plastik, kemudian terapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Oke, terima kasih Mas. Salam kenal, saya Fauzin dari Purbalingga. Dengan Pak siapa? Mas Saiful dari DIY. Oke, ya. Terima kasih Mas. Ya, ini teman-teman dari Sibat Purbalingga. Ini sedang apa Mas, Mbak? Ini rundingan, Mbak. Rundingan, Mas. Ini lagi antriin daftar. Bukan wedus, Pak. Iya, benar. Urutan tes. Ya, ini ternyata masih menunggu untuk register kegiatan. Ikut sembako. Coba kita lihat apakah sudah selesai untuk proses pendaftaran kegiatannya. Dan manajemen KLB itu ya Pak ya? Karena memang harus scan barcode dari ID card teman-teman peserta, di input di sistem melalui laptop, sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Perlu kesabaran dari teman-teman peserta dan panitia tentunya. Mas, dari mana Masnya? Saya Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung. Berapa personil Mas dari Temanggung? 12. 12. Oke. Pagi ini ikut kegiatan apa Mas? Saya apa itu? Kegiatan apa ini? Coba. Di tenda berapa? Belum tahu, ini mau lihat. Ini dulu satuannya kan. Oke. Yes, monggo dilanjut Mas, semangat. Terima kasih. Di sini panitia ada beberapa panitia yang siap standby untuk konsultasi, menerima konsultasi dari peserta ketika ada permasalahan. Ya, kita bersama dengan Komandan Sibat Purbalingga, Pak Ipung. Kita akan menuju ke tenda 4 lokasi kegiatan. Lokasinya lumayan luas karena kita berada di Pantai Pandan Kuning, Petanang, Kebumen.
Sudah ketemu tenda? Tenda 4 sebelah mana, Mbak? Oke, makasih, Mbak. Kita ke tenda 4, teman-teman semua. Itu ya? Iya. Karena antri di pendaftaran peserta sehingga sangat dimungkinkan kita sudah terlambat di tenda 4-nya, tapi tidak mengurangi semangat kita tentunya. Bisa kita lihat juga di belakang tenda itu ada hamparan air lautan. Ya, memang masuk ya. Ya, siap. Masuk di dalam Tapi apa ciri khas dari mitigasi Bapak Ibu? Pendataan. Dalam konsep internasionalnya sendiri, mitigasi itu, siapa tadi yang bilang? Bapak? Struktural. Kata kuncinya itu adalah struktural. Jadi dia itu biasanya memang lebih kepada aksi-aksi yang kita lakukan untuk mengurangi scale dari ancaman itu gitu. Jadi kalau besar kecil dari ancaman itu. Jadi tugasnya memang dia langsung ke ancamannya gitu, bukan ke potensinya gitu. Agak membingungkan mungkin teman-teman, tapi maksudnya mitigasi itu dia seringnya lebih kepada sesuatu yang berbau misalnya pembangunan dam itu bisa disebut dengan mitigasi seperti itu. Mas Wahyu atau Mas Teguh, ada kata-kata yang lebih sederhana untuk Mas Ahid. Bahkan terkait tadi AA, mitigasi, sama siap siaga. Nah, mitigasi yang tadinya ketok-ketok pintu dan lain-lain atau yang kita laksanakan hari ini itu belum ada informasi prediksi. Nah, ketika ada prediksi dari BMKG maupun dari lembaga lainnya yang terpercaya bukan hoax, maka apa yang kita lakukan itu termasuk ke AA. Kata kuncinya apa? Ada informasi, berarti sudah ada ancaman. Sama belum ada. Ya. sebetulnya gini. Ya. Kalau kita biasanya di mitigasi itu semua resiko, semua apanya sudah kita kaji di sana. Sampai Betul. kita arahkan masyarakat kemana nantinya. Dampaknya juga, sumber bencananya juga. Itu termasuk satu paket mitigasi. Betul. Makanya yang kita ragukan dari sini. Bedanya apa sih? Karena mitigasi itu udah semua, mitigasi itu dari prapaskah semua udah masuk. Iya, betul. Tapi itu belum ada informasi perakiraan. Gini, di mitigasi, karena kita mitigasi itu kalau ada perkiraan bencana makanya kita mitigasi. Kalau Betul. tidak ada dampak bencana kita akan tidak mitigasi dulu. Jadi mitigasi itu kan sebenarnya mengurangi risiko Betul. bencana. Itu dia. Ketika kita ingin tahu tentang risiko bencana, mau mengurangi risiko bencana tapi tidak tahu bencananya apa atau ancamannya apa, ya jadi aneh ya. Jadi kita memang dalam mitigasi bencana itu adalah melakukan kajian terlebih dahulu, ya, apa saja sih sebenarnya bencana yang akan terjadi di Kaltim misalnya, baru kemudian kita mencoba untuk mengurangi resiko itu, ya. Ada dua hal sebenarnya dalam mitigasi bencana. Satu adalah memang penanganannya pertimbangan risiko, tetapi dalam pembangunan fisik kan selalu didorong kalau bangun fisik atau berikan sesuatu itu harus ada informasi yang mendampingi.
Jadi kita akan ada penambahan atau peningkatan pengetahuan juga. Itu yang dilakukan oleh teman-teman BPBD biasanya ketika jadi lapangan. Bagaimana kemudian dorongan peningkatan pengetahuan dilakukan. Nah, simpan dulu nggak apa-apa. Karena memang betul ini yang saya pahami juga di awal tahun lalu bahwa si bedanya gitu kan. Benar Mbak, nggak apa-apa. Justru kebingungan di sini kita akan coba dengan sesi berikutnya yang akan mencoba menceritakan ya tentang pengalaman dari sisi praktisinya tentang AA ini. Setelah itu nanti kita coba rumuskan kembali AA ada di mana sih? AA dengan mitigasi, AA dengan jaga ada sama di belakang Kesiapsiagaan atau kesiapsiagaan ada di mana sih? Silakan ke depan. Oke, seperti apa itu? Jadi bukan sesuatu yang baru dan bukan jawaban dari segala masalah kita. Apalagi Indonesia dengan orang bilang ini laboratorium bencana gitu. Jadi dia bukan jawaban, dia hanya sedikit memperuncing gitu. Oke. Saya mau kasih ke Mas Ahid. Jadi mungkin Bapak Ibu sekedar singkat cerita, kita di PMI dari tahun 2019 itu mengembangkan AA. Jadi AA-nya itu kita bangun di dalamnya PMI, sama kita berkolaborasi dengan BMKG, BNPB. Terus kita juga bekerja sama dengan PMI Tanah Laut dan Banjar untuk membangun gitu dan mengidentifikasi juga sebenarnya aksi dini atau aksi antisipasi di masyarakat itu seperti apa sebelumnya. Apakah ada yang perlu kita perbaiki dan lain-lain. Nah, semuanya ini adalah satu proses yang nanti kita abadikan, kita tuliskan dalam sebuah protokolnya PMI. Nanti Mas Jeremy yang akan menjelaskan itu. Apa sih isinya? Sebenarnya dia berlakunya sampai kapan, sampai di mana, seperti itu. Oke, Mas Ahid silakan Mas, 15 menit untuk Mas Ahid untuk cerita-cerita dulu gimana pengalamannya. Oke, terima kasih Mbak Teti. Mungkin sedikit bercerita mengenai AA ini. Jadi kami fokus ke satu desa dulu, mencoba produk baru inilah, mencoba. Akhirnya kemarin kita sepakat. Jadi karena AA ini tadi berpacu dengan perakiraan dan jam, ya mungkin misalkan bulan depan itu bakal musim hujan kata BMKG. Tingkat intensitas hujan tinggi. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Banjir atau longsor. Nah, kemarin kita coba membuat di satu desa itu disepakati. Ketika perakiraan sudah ada, terus airnya yang di sungai itu sampai di mana? Kan ada alat pemantau ketinggian air. Nah, ketika airnya sampai di sini, misalkan teman-teman desa itu atau sibatnya sepakat kalau air sampai segini, apa yang mereka harus lakukan? Ini belum disebut bencana kan tadi, kalau sama di Jakarta tadi. Nah, ketika air sampai di sini, apa yang harus mereka lakukan? Mereka sepakati. Nah, terus juga yang berperan di sini ada 3 di desa ini. 1 personalnya, mereka sendiri nih mau ngapain. Terus tingkat keluarga mau ngapain. Terus tingkat organisasi, ya sibatnya, ya entrepreneurnya maupun yang lainnya mau ngapain. Jadi mereka kayak bikin rencana kerja lah. Kalau air sampai di sini, si kepala keluarga harus menginformasikan misalkan di keluarganya siapa yang kelompok rentan. Terus kayak mengamankan barang-barang yang penting. Ya sebenarnya sudah kita kerjakan semua kan.
Terus yang organisasinya si Sibatnya misalkan ngapain? Oh ini ada saluran hujan, ada saluran air yang bakalan mampet dan bisa memperparah banjir. Gotong royong mereka lakukan sebelum datang, mereka sudah ngerjain, dan itu adalah aksi antisipatif. Apa itu apar? Nah, apa itu? Apar-apar ini bentuknya gini. Salah satunya ini lantai. Ketika bakalan terjadi banjir atau musim hujan, mereka akan membuat lagi lantai yang kedua, peninggian. Untuk apa? Untuk menyimpan barang berharga, hasil tani, maupun barang-barang elektronik. Itu sebenarnya sudah dilakukan sebelum kita AA ini udah mereka kerjain gitu. Tapi kadang tidak semua yang mengetahui seperti itu. Beda-beda ya. Terus di Kalimantan itu juga teman orang-orang itu pasti bikin rumah tinggi atau apa ya namanya? Panggung. Nah, terus di Pulau Nias yang apa rumah besar itu, dia itu kan anti gempa tuh. Bisa goyang. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah masuk ke yang AA ini. Termaya, walaupun tadi kita masih belum mentok nih, AA ini mitigasi atau kesiapsiagaan atau seperti apa. Tapi di AA juga kita berpacu ke jam. Misalkan tadi di dalam bulan Januari itu musim hujan lebat, intensitas hujan tinggi di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga misalnya. Nah, minggu keempat kita harus ngapain? Itu sudah ada. Itu yang di tingkat masyarakat 3 tadi ya. Perseorangan yang ngapain, tingkat kepelauan ngapain, tingkat organisasi atau sibat tadi ngapain. Termasuk tadi kata Pak mendata. Nah, mendata ini tidak mungkin kita 1 kali data udah selesai. Di situ ada kelompok rentan 6 orang. Ibu hamil. Ibu hamil nggak mungkin hamil terusan kan? Nah, jadi harus update lagi, data-datanya disesuaikan. Itu kemarin siapa nih yang bertugas untuk mengupdate datanya ibu hamil? Ya, kalau di Sibat ada orang apa namanya? Kader. Ya, kadernya yang input itu. Jadi itu sangat-sangat mengurangi risiko bencana. Kemarin sebelum kami masuk ya tadi mereka mengeluh hasil tani gagal panennya sudah bisa panen tapi akhirnya terendam banjir karena tidak semua masyarakat tadi melakukan bikin apa-apa karena ada yang harus dikeluarkan gitu. Jadi tidak semua. Mungkin dengan adanya AA tadi nantinya kalau sekarang kan kita ini ada tanggap darurat baru jor-joran bantuan saksi. Tapi siap-siap ke AA-nya belum gitu. Jadi harapannya nanti AA ini mungkin nanti dijelaskan Mas Jeremy secara detail. Bantuan itu akan hadir sebelum terjadi tanggap darurat. Yang tadinya tidak bisa bikin apar-apar dengan bantuan duluan bisa bikin. Itu yang diharapkan, tapi semoga protokolnya clear ya Mas. Karena ini akan ya kita sudah bahas kemana-mana sulitnya apa? Kita kasih bantuan bencananya tidak jadi, bagaimana pelaporannya? Seperti itu. Tapi itu sudah diusahakan oleh tim dari federasi maupun PMI. Mungkin itu sedikit cerita di tempat kami.